semuanya, hari ini aku mau bahas yang paling spesial dan yang paling ditunggu-tunggu. Pastinya yang paling bikin bingung di awal-awal kita mau mencoba hal ini. Tapi sebelumnya kalian wajib subscribe dulu YouTube ini. Terus jangan lupa juga follow Instagramnya mamuung.id dan jangan lupa juga follow Instagram aku di uungvf. Aku tunggu ya, subscribe sekarang. Kling, kling, kling. Sudah subscribe belum? Kalau udah, langsung kita masuk ke materi aja yuk. Jadi hari ini aku mau bahas masalah empasi, MPASI. Dimana dulu waktu awal kali mau empasinya Marvel ini aku sangat-sangat apa ya, kayak pengen banget cepet-cepet nyobain dia makanan, terus kayak pengen coba masak ini masak itu, udah siapin semuanya. Tapi memang di awal ini kan kita pasti merasa kayak apa aja sih yang harus disiapin pada saat empati gitu loh. Terus harus gimana, lihat cara-caranya gimana. Nah ini aku mau sharing singkat tips empati pertama yang dulu aku lakuin itu apa aja. Yang pertama itu kita harus tahu dulu tujuannya empati ini apa. Tujuannya empati itu udah pasti kan karena ASI kita ini kalorinya udah nggak memenuhi kebutuhan si baby. Baby ini butuh kalori tambahan, butuh gizi tambahan. Makanya kenapa disarankan empati. Biasanya empati ini di usia saat 6 bulan. Tapi ada juga dari DSA itu yang menyarankan empati sebelum 6 bulan. Apakah itu boleh? Boleh aja, karena ketika DSA itu menyarankan suatu hal, udah pasti suatu hal yang disarankan DSA itu adalah hal yang terbaik untuk baby kita. Terus yang kedua, apa aja sih yang maksudnya kita lihat nih ya, baby tuh baby tuh udah bisa empati itu saat gimana? Yang pertama itu ketika baby kita itu sudah bisa menegakkan kepalanya. Karena kan otomatis kalau makan, kalau sambil tiduran juga bisa keselak kan, makanya harus sudah bisa menegakkan kepala. Terus yang kedua, kalian coba cek ketika baby mulai usia 5 bulan itu biasanya nih ya, kita makan tuh mereka tuh udah kayak pengen banget gitu loh. Mereka udah kecap-kecap, mereka udah pengen banget, bahkan mungkin mereka udah kayak pengen pengen masukin makanan yang kita makan itu ke mulut mereka. Dulu sih aku udah sempet sih kayak curi-curi ketika aku makan buah gitu, tapi cuma aku sesepin aja di mulutnya kayak gitu. Terus apalagi ya, kalau semisal selain itu juga kalian lihat responnya baby dalam memegang suatu hal itu juga biasanya sudah lebih ngegrabnya itu dia lebih kuat seperti itu. Nah, mulai empati. Nah, mulai empati itu kalian juga harus perhatikan dari tekstur makanannya. Tekstur makanan yang kita buat untuk baby sebisa mungkin itu jangan terlalu cair. Jadi kalau misal kita sendok itu dia masih nggak jatuh dari sendoknya. Jadi kental tapi bukan yang teksturnya gimana, dia halus tapi itu kental. Jadi ketika disendok itu dia nggak turun ke bawah, nggak sampai jatuh seperti itu. Terus yang sering jadi pertanyaan itu biasanya gini, empasinya dulu awal homemade atau instan. Nah, kalau aku nih bukan tim yang no instan. Jadi aku tetap kasih instan, tapi untuk awal kali empasi itu selalu usahakan sebisa mungkin tuh kalian kasih homemade. Karena kalau instan tuh gimana pun memang rasanya kan lebih enak ya. Kalau kalian coba tuh dari aromanya, dari rasanya, apalagi untuk ibu yang backgroundnya itu nggak bisa masak kayak aku gitu loh. Terus sok-sokan mau masakin empasi buat anaknya ya. Kita kan juga sambil trial, kita sambil belajar ya di situ, kita sambil merambah-rambah kayak gitu kan. Nah, jadi kalau aku pertama aku kasih homemade dulu. Terus kalau semisal memang sudah kadang baby tuh ada lah ya namanya kayak mungkin dia nggak suka atau mungkin dia kurang tertarik dengan homemade-nya, kita boleh dikasih instan. Tapi kalau aku nih tipsnya bukan langsung dikasih semuanya instan, tapi aku campur sedikit-sedikit. Jadi dari semisal homemade-nya itu aku campurin sedikit dengan instan. Instannya ini cuma sebagai pemancing aja supaya di awal sendoknya itu kena instan, tapi sebetulnya belakangnya tuh homemade semua. Nah, jadi pada saat baby empasi ini kita itu sebagai mami-mami itu juga harus kreatif. Sebisa mungkin kita tuh memang kayak muter otak terus gitu loh. Terus tips yang paling penting nih ya yang aku mau bagiin itu adalah di saat anak empati kita itu harus sabar, betul-betul ekstra sabar. Kadang kita itu seringkali lupa kalau semisal anak empati itu kan mereka juga belajar. Empati ini kan proses baru ya untuk mereka. Mereka belajar untuk memakan, belajar untuk menggerakkan rahang mereka, belajar untuk mengecap rasa, mengenali rasa seperti itu. Jadi itu kita harus stok sabar tuh yang banyak banget seperti itu. Apalagi kalau semisal kadang Anda kan babynya waktu saat empati belum tentu tuh langsung mau. Aku punya ponakan, dia tuh ketika empati tuh sampai nangis-nangis, nggak tahu kenapa ketika setiap dimasukin makanan tuh nangis-nangis gitu loh.
Tapi ketika sudah masuk ya dimakan-makan aja kayak gitu kan. Nah, di situ kita tuh harus sabar. Nah, ini juga ada dua kan, empasi itu kan ada dua, ada responsive feeding sama ada BLW. Kalau aku itu lebih ke responsive feeding, karena aku merasa ketika anak masih baru awal-awal empasi, mereka tuh kan masih belum apa ya, belum ahli lah dalam nge-grab makanan, masukin juga, lambung mereka itu masih kecil sekali kan. Maksudnya sebisa mungkin kalau kita responsif feeding, kita kan suapin, jadi tuh apa yang kita masuk, apa yang kita suapkan itu kan betul-betul sudah nutrisinya itu terpenuhin semua. Sedangkan kalau BLW kan mungkin mereka cuma makan satu, misal kentang aja, alpukat aja. Jadi aku sih lebih menyarankan kalau semisal baby kalian tuh masih usia awal-awal, itu kalian responsif feeding dulu. Nanti setelah usia mungkin 7 bulan itu biasanya kalau aku dulu tuh setelah mereka aku suapin, itu baru aku sambil kasih BLW-nya, aku kasih misal, jadi ada yang disuap tapi juga ada yang buat finger food-nya seperti itu. Terus kalau semisal udah selesai makan, mereka masih mau finger food-nya, itu bolehlah mereka buat belajar makan, belajar dimasukin, kita arahin seperti itu boleh. Jadi yang utama kalau aku pribadi itu usahakan responsive feeding dulu, karena gimana pun juga lambung anak kita tuh kan masih kecil dan mereka tuh masih belajar. Jadi lebih baik supaya nutrisi yang masuk ke mereka itu adalah nutrisi yang betul-betul maksimal seperti itu. Terus kalau dari porsi makanan ini memang bertahap ya Mam. Dari 2 sendok makan dulu awal kali kasih Marvel tuh aku sehari 2 kali makan, pagi sama sore. Coba tanyakan ke DSA kalian, apakah anak kalian itu boleh dikasih zat besi. Karena di usia 4 bulan, anak 4 bulan itu biasanya dari ASI aja itu udah nggak mencukupi zat besinya. Jadi kebanyakan itu dari usia 4 bulan biasanya udah disaranin untuk dikasih zat besi. Marvel dulu juga begitu. Gimana pun juga ketika anak kekurangan zat besi itu akan sangat berpengaruh sekali ke nafsu makannya dia. Kita ngerasain sendiri lah ya, kalau semisal kayak kita tuh kurang darah itu kan badan bawaannya tuh lemes, terus kita jadi nggak bersemangat, terus jadi kayak badan tuh kerasa nggak enak. Nah itu juga yang dirasain anak kita. Jadi sebisa mungkin ketika nanti anak kalian usia 4 bulan tuh kalian coba tanyakin, dok perlu nggak dikasih zat besi gitu. Kalau semisal kalian waktu nonton ini sudah anak kalian mulai empasi dan belum dikasih zat besi, kalian juga boleh tanyakan ke DSA atau ke posyandu atau kemanapun lah, tanyain maksudnya perlu nggak dikasih zat besi gitu loh. Apalagi untuk anak yang biasanya tuh BB-nya seret dan biasanya untuk nafsu makannya juga kurang, itu coba ditanyakan dulu zat besinya boleh atau enggak. Karena Marvel itu dari usia 4 bulan sudah dikasih zat besi sama dokter. Terus habis itu yang nggak kalah penting juga masas. Jadi Marvel ini kan aku rutinin masas. Nah ini percaya nggak percaya sih, ketika anak itu kita rutin masas, mereka itu tubuhnya lebih rileks, mungkin udah nggak capek-capek, tubuh lebih rileks juga. Jadi tuh ini pengaruh banget ke nafsu makan mereka. Ketika tubuh anak ini rileks, makan itu juga lebih enak. Ketika tubuh anak ini rileks, penyerapan nutrisi di dalam tubuh itu juga maksimal. Jadi kalian bolehlah aturin masas yang rutin. Nggak perlu kita masas ke baby spa atau apa, kalian masas sendiri aja. Di YouTube itu banyak banget kayak metode masasnya baby itu seperti apa. Atau next mungkin aku bisa coba ketika aku masas Marvel itu kayak gimana cara masasnya seperti itu. Terus habis gitu, oh ya, probiotik itu juga penting banget, karena gimana pun kesehatan pencernaan ini seperti yang aku pernah bahas sebelumnya ya. Makanya kenapa aku selalu minta kalian untuk subscribe, karena ini pembahasan aku tuh selalu berhubungan. Jadi kayak pentingnya probiotik untuk pencernaan anak, dimana kalau pencernaan mereka enak, pencernaan mereka sehat, otomatis makannya juga enak. Kalau kita kayak perutnya begah, perutnya kembung, perutnya nggak enak, mau makan juga nggak enak kan. Terus kalau itu juga berpengaruh banget di anak. Kalau mereka perutnya nggak enak, perut kembung, apalagi anak ini kan maksudnya pencernaan belum terlalu sempurna ya. Jadi sering kadang minum, ada udara yang masuk, akhirnya jadi bergas seperti itu. Karena probiotik ini fungsinya di sini tuh penting banget untuk kesehatan pencernaan anak kita. Terus yang paling terakhir aku mau bahas adalah jadwal. Dimana tips empasi pertama kali yang kalian harus bikin itu adalah jadwal. Jadwal ini sangat berpengaruh untuk mengenalkan anak pada proses lapar. Jadi gini, kalau bisa itu jarakin
sebelum makan dan setelah makan itu 2 jam sama susunya. Jadi misal nih jam 8 mereka jam 6 pagi lah mereka terakhir ASI. Terus jam 8 bangun. Nah, coba jangan dikasih ASI dulu, tapi coba langsung kenalin ke awal empasinya. Tapi kalau semisal untuk baby 6 bulan, ini kan memang makannya masih 2 kali. Ya kalian boleh lah nanti setelah jam 8, jam 10 mereka minta ASI, kasih lah. Jam 12 mereka minta ASI, kasih lah. Karena mungkin baru makan sorenya nanti jam 4 sore, seperti itu kan. Tapi berarti terakhir kali nyusui nanti jam 2 siang. Paham ya Mam yang maksud aku? Jadi sebisa mungkin itu jarakin 2 jam sebelum dan setelah makan. Karena ASI kita ini kan mengandung kalsium. Kalsium ini juga akan bisa menghambat penyerapan nutrisi dari makanan apa yang dia makan, seperti itu. Jadi supaya empasi ini berjalan dengan lancar, itu jangan lupa yang pertama siapkan jadwalnya. Kalian buat jadwal, mulai aturlah jadwalnya seperti apa. Dimana jadwal yang konsisten, jadwal yang disiplin ini juga akan memudahkan baby kita untuk beradaptasi. Mereka tahu, oh biasanya jam segini aku makan, oh biasanya jam segini aku minum susu, oh jam segini aku tidur siang. Itu sangat-sangat memudahkan sekali dalam proses kita empasi. Terus yang kedua, jangan lupa stok sabar sebanyak mungkin. Karena memang perjalanan empasi ini sangat bikin deg-degan, sangat bikin kita tuh sangat kayak wow banget. Tapi di dalamnya itu nggak melulu manis gitu loh. Ada kadang anak GTM karena tumbuh gigi, anak mungkin GTM karena flu, anak mungkin GTM karena ya cuma sekedar kayak capek badannya, itu ada aja seperti hal-hal itu. Jadi sabar yang banyak dan jangan pernah memaksakan anak untuk makan. Karena gimana pun selalu kembalikan ke diri kita sendiri. Diri kita juga kalau mau dipaksa makan tuh pasti nggak enak, seperti itu kan. Terus habis itu perhatikan tekstur makanannya. Tekstur makanan untuk anak awal empasi adalah lembek tapi bukan cair. Jadi ketika disendok itu masih nggak jatuh dari sendoknya, seperti itu. Terus juga bikin porsi makannya itu nggak usah langsung banyak, nggak apa-apa. Kalau misal anak kalian makannya masih sedikit-sedikit nggak apa-apa. Yang penting belajar dulu, belajar mereka biarkan bereksplorasi dengan makanan, dengan rasa yang baru, dengan hal yang baru ini. Porsinya biasanya 2-3 sendok makan, nanti bisa naik bertahap seperti itu. Terus habis itu zat besi ini boleh kalian tanyakan ke DSA kalian kalau semisal memang diperlukan. Ini zat besi itu karena penting banget untuk perkembangan otak anak kita juga. Jadi apalagi kalau misal mereka masih kecil ini kan makannya masih sedikit ya. Kadang mungkin kita juga kalau homemade tuh kita kan nggak bisa ngitung satu persatu. Nah jadi zat besi tambahan ini bisa dari vitaminnya. Jangan memaksakan anak. Terus juga aturin jadwalnya. Ini kalau misalnya kalian mau kasih snack itu juga dikasih jadwal ya sama makannya. Sebisa mungkin snack sama jam makan itu jangan terlalu berdempetan, karena itu tadi anak itu kan masih kecil nih lambungnya, jadi gimana pun mereka tuh akan pasti cepet kenyang. Nah kalau aku pribadi sih lebih memilih yang utama itu masuk makanan utamanya ini dia masuk dulu. Snack ini bisa diganti dengan ASI juga. Jadi snack ini kalau bisa hanya sebagai pengenalan lah, dia juga belajar finger food seperti itu. Jadi tetap perhatikan makanan utamanya dia. Terus oh ya, ini yang nggak kalah penting. Jadi anak ini ada golden age di mana usia 6 bulan sampai 9 bulan. Mereka itu belajar mengeksplorasi di mulut mereka ini ya. Jadi naik tekstur perlahan-lahan itu juga boleh. Kalau semisal mereka kadang kan ada di saat kita naik tekstur mereka ada gitu ya. Ada gitu. Itu kalian nggak usah takut. Baby itu pinter banget. Sama kayak misal ketika mereka minum ASI dan mereka kesedak, mereka tuh akan belajar hal baru di situ dan mereka akan kayak mengantisipasi supaya besok-besok lagi tuh mereka nggak tersedak, mereka harus gimana. Nah tapi tetap diperhatikan kalau misal kesedaknya udah keparah ya maksudnya jangan sampai terulang, mungkin teksturnya masih terlalu keras, tapi bolehlah naik tekstur perlahan-lahan. Kalian ingat ya golden age-nya baby makan itu 6-9 bulan, dimana ketika mereka sudah mengenali makan itu enak, makan itu suatu hal yang menyenangkan, nanti selanjutnya tuh untuk masalah empasi, masalah makan anak itu semuanya akan berjalan dengan lancar. Nah ini tips empasi pertama dari aku, semoga bisa berguna untuk mami-mami sekalian. Kalau semisal kalian mau konsultasi, kalian mau sharing-sharing, kalian bisa langsung WhatsApp aku tertera di Instagramnya mamuung.id. Jadi juga jangan lupa untuk follow sekalian Instagram mamuung.id. Semoga semua tips-tips dari aku ini sangat membantu.
Jangan lupa untuk subscribe, dan jangan lupa kalau semisal teman kalian ada yang merasa butuh dengan video ini, temennya boleh disaranin untuk nonton, dan juga temennya boleh diajakin lah untuk subscribe. Oke? Nanti berikutnya aku akan ada part 2. Part 2 ini dimana aku akan membahas masalah empasi enaknya buah atau sayur dulu ya. Empasi pertamanya Marvel apa ya. Nah, aku akan bahas ini. Jadi jangan lupa kalian tuh wajib subscribe supaya kalau semisal aku upload video berikutnya kalian bisa langsung dapat notifikasinya. Oke? Segitu dulu dari aku. Semoga tips-tips ini sangat membantu. Thank you.